Bab 2. Apakah kamu sudah menganggapnya suami? Debbie berkata sambil berpikir sejenak, sebenarnya, dia memang sangat perhatian, hanya saja dia tidak memiliki motivasi diri. Sinta memandang Debbie seolah dia sedang mendengar lelucon yang super, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saat keduanya sedang berbicara, terdengar suara sumbang, yang terdengar dari samping mereka. Hei, para gadis cantik, betapa bosannya melihat kalian berdua minum dengan begitu sepinya, biarkan aku datang dan menemani kalian. Pergi. Sinta membentak dengan tidak nyaman ketika dia melihat seorang pria dengan alis yang lancip itu. Lelaki bermata lebar itu tidak marah, dan tampak tersenyum. Oh, kejamnya, baiklah begini saja, katanya, dan dia terus maju. Assalamualaikum. Oke teman-teman semua, ketemu lagi bareng Mimin di channel Novel Upload. Sebelum lanjut baiknya kita tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like videonya, bagikan ke teman-temanmu sebanyak mungkin, jangan lupa komen juga ya, sebutkan nama kota asalmu. Terima kasih. Oke, lanjut. Debbie memelototi pria itu, kami tidak mengenalmu, jika kamu tidak ada perlu apa-apa, silakan pergi. Kemudian pria itu memperhatikan Debbie, tatapannya agak redup sekarang, dan dia tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia menatap Sinta jauh lebih ke bawah. Bagaimana bisa ada keindahan seperti itu di dunia ini, wanita yang cantik, bermartabat dan anggun, seolah-olah semua kata sifat tidak akan cukup untuk menggambarkan. Air liurnya hampir menetes. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dua wanita yang cantik. Pria bermata lebar itu berkata tanpa malu-malu. Melihat mata lebar dan penuh nafsu orang ini, Sinta tahu bahwa Debbie sedang bertemu dengan bayang-bayang masa lalunya. Dia mencoba menggunakan latar belakang Debbie untuk menakut-nakuti orang ini. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah anak wanita dari keluarga Hendrawan, dan jika kamu memprovokasi dia, kamu mungkin tidak akan memiliki nasib yang baik di masa depan. Pria itu berhenti tiba-tiba, keluarga Hendrawan. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Sinta terlalu naif karena berpikir keluarga Hendrawan adalah keluarga yang sangat dikagumi. Dia hanya berpikir orang ini akan ketakutan dan pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi, pria ini malah tertawa, siapa? Oh rupanya itu Debbie. Aku baru kali ini melihatnya, dan kamu benar-benar wanita yang cantik. Karena kamu adalah wanita yang begitu cantik, aku ingin minum bersamamu. Aku punya sebotol wine. Kudengar suamimu adalah orang yang tidak berguna, jadi dia pasti tidak berhasil dalam melakukan hal itu. Aku akan memuaskanmu, sebagai perbuatan baik dariku. Wajah Debbie pucat, dia mengambil gelas anggur dan menyiramkan minuman itu ke wajahnya, dasar pria tidak tahu malu. Pria bermata lebar itu menyekam minuman di wajahnya. Oke, mari bersulang dan jangan menyia-nyiakan anggur yang enak ini. Aku tidak memiliki kesabaran yang baik. Hei, tahan aku akan minum bersama kalian berdua. Beberapa pria lain tiba-tiba berdiri di sampingnya, semuanya penuh dengan tato di tubuh mereka, dan mereka berjalan ke sini dengan penuh semangat. Debbie dan Sinta tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mereka seperti dua rusa yang ketakutan, dan sedikit menggigil. Debbie mengeluarkan telepon, reaksi pertamanya bukanlah menelepon polisi, tetapi menelepon Rizal. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa dia secara tidak sadar bereaksi seperti ini. Apakah berguna untuk menelpon suami yang dianggap sampah di mata semua orang? Teleponnya belum tersambung, dan ponselnya langsung diambil darinya. Apakah kamu menyuruh suamimu membantu? Jika dia tidak datang, akan lebih baik, kalau kamu ada di depannya, kamu sudah tidak asyik lagi. Ada ledakan tawa yang jahat dari orang-orang itu. Brak. Setelah suara hantaman yang keras, ada beberapa bekas merah di wajah pria itu. Seseorang memukul wajahnya 3 kali, dan gerakannya begitu cepat. Pria itu bahkan tidak bisa mengelak ataupun melihat siapa yang memukulnya. Pria ini adalah seorang gangster yang terkenal di daerah ini, dan dia juga dikenal dengan tinjunya yang mematikan, tapi hari ini dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana lawannya bisa memukul wajahnya. Dia bertanya dengan marah, siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengganggu urusanku. Suaranya ini sudah bisa menggertak orang-orang yang berasal dari daerah ini.
Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, dia menerima dua pukulan dari sisi lain. Berlututlah, dan bersujud dengan telapak tanganmu sampai kedua wanita muda itu puas, perintah Denny dengan agresif. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Pria itu berkata ke samping. Dengan begitu banyak orang lain di sekitarnya, dia masih bisa berbicara dengan sedikit lebih berani. Tetapi begitu kata-kata itu diucapkan, dia merasakan sebuah pukulan yang kuat, diikuti oleh rasa sakit di kedua kakinya, dan dengan satu tendangan, pria itu berlutut tanpa sadar. Ah, pria itu hanya mendesah dan berteriak dengan mengerikan. Kakinya ditendang dan terkilir tiba-tiba. Kecepatan dan kekuatannya sangat luar biasa. Tundukkan kepalamu, dan bersujudlah, perintah Denny dengan suara yang dalam. Kali ini, pria ini mengikuti perintahnya, dengan menahan rasa sakit yang parah, dan terus bersujud dengan telapak tangannya, karena takut dengan gerakannya yang sudah melambat dia akan kehilangan nyawanya. Dia sudah lama berada di jalanan dan belum pernah bertemu dengan dewa pembunuh yang seperti itu. Sinta memandang Denny dengan pandangan kabur, wow, kamu sangat tampan. Baru setelah Debbie menarik ujung pakaian Sinta, gadis itu menghentikan air liurnya dan siuman dari keadaan terpesonanya. Sudah larut, ayo pulang, dan lupakan tentang urusan hari ini. Debbie berkata pada Denny dengan penuh terima kasih, sambil memandang pria itu yang wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Oke, oke. Denny mengangguk seperti adik kecil yang patuh, dia bahkan tidak terlihat sangat mendominasi seperti sebelumnya. Kemudian Denny menoleh ke pria yang dihajarnya tadi, terima kasih, Bu Debbie. Pria itu berulang kali bersujud kepada Debbie, air mata terima kasih keluar dari matanya. Kejadian hari ini benar-benar berkesan. Jika Debbie tidak berbicara, dia pasti tidak ada di sini hari ini. Denny dengan tegas memperingatkan pria itu, aku akan selalu mengingatmu di masa depan. Jika kamu berani menggoda Bu Debbie lagi, aku akan membunuhmu. Pria itu buru-buru membungkuk dan bersujud lagi, menenggelamkan wajahnya ke lantai. Debbie terlalu malas untuk mengurusinya, dan setelah berterima kasih kepada Denny, dia bergegas pergi bersama Sinta. Dalam perjalanan, Sinta sedikit bersemangat dan bertanya kepada Debbie seperti seorang yang sangat ingin tahu, tidakkah menurutmu orang itu sangat tampan? Kamu harusnya bisa merasa aman jika menikahi orang seperti itu. Aku ingin menyarankanmu untuk segera bercerai dan menemukan pria seperti ini untuk dinikahi. Tapi, kamu tidak bisa menikahi Denny, dia milikku. Setelah itu, dia tersenyum liar. Debbie mengabaikan Sinta, dan mengingat apa yang terjadi barusan, mengapa saat dia berada di titik paling kritis, hal pertama yang dia pikirkan adalah menelepon suami sampahnya di tengah keributan, apakah dia secara tidak sadar telah menganggapnya sebagai suaminya. Tidak, jelas tidak. Dalam 3 tahun terakhir, Debbie bahkan tidak membiarkan dia memegang tangannya. Yang disebut suami itu hanya nama. Tapi kenapa dia bereaksi seperti itu saat dia sedang dalam kondisi yang berbahaya? Bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.